Cara cari pahala, indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga kekhusyukan dalam sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sini terdapat pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah kita menjaga kekhusyukan di dalam sholat? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan, menjaga kekhusyukan di dalam sholat ini ada 4 hal yang harus dijaga. Apa 4 hal tersebut? Hal yang pertama, kita dalam keadaan sadar. Maksud dalam keadaan sadar di sini apa? Kebanyakan di antara kita sholat ini kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Ini rakaat keberapa ya? Oh, ini sudah gerakan apa ini? Ini sudah tahiyat yang pertama belum? Ini harus kita jaga. Kesadaran di dalam sholat. Kesadaran dalam sholat. Dan kita juga terkadang nggak sadar, tidak menyadarkan diri. Wah, ini saya tadi baca Fatihah, sudah baca Bismillah apa belum ya? Oh, tadi saya sudah baca surat apa belum ya? Ini yang harus kita jaga, kesadaran di dalam sholat. Yang pertama, agar kekhusyuan kita bisa terjaga di dalam sholat. Dan yang kedua, apa yang harus dijaga, yang harus dilakukan agar kekhusyuan kita di dalam sholat bisa terjaga? Yang kedua, yaitu memahami atau mengerti dari apa yang diucapkan. Mengerti dari apa yang diucapkan, faham dari apa yang diucapkan. Dari seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mengerti apa artinya Bismillah. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Apa maksudnya Bismillah? Apa yang dinamakan Bismillah? Ini kalau seandainya kita bisa melakukan hal seperti itu, kita pun akan bisa menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga yang harus dilakukan oleh diri kita agar diri kita ini bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat atau ketetapan khusyuk di dalam sholat, yaitu membayangkan atau berkonsentrasi pikiran dan hati kita ini hanya menuju kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir, yang harus dijaga di dalam sholat agar diri kita bisa senantiasa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, yaitu jagalah adab-adab di dalam sholat. Ya, ini adab di sini apa? Adab dari cara berpakaian, dari cara berbusana, dari cara gerakan. Kita sebelum sholat, apakah kita dalam keadaan bersih atau dalam keadaan wangi? Ini pun termasuk apa? Termasuk bisa menjaga kekhusyuan kita dalam sholat. Kita kalau sholat bersih, sholatnya tenang. Kalau kita sholat dalam keadaan wangi, sholatnya tenang. Akan tapi kalau seandainya diri kita sholat dalam keadaan kotor, sholat dalam keadaan keringat, sholat dalam keadaan bau badan kita, maka sholat kita pun tidak bisa mendapatkan kekhusyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah 4 metode agar diri kita senantiasa bisa menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Kesimpulan dari tema kita kali ini adalah jagalah wudhu kita agar diri kita bisa mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga wudhu, sholat kita pun akan sempurna. Dengan menjaga wudhu, sholat kita pun akan khusyuk. Dengan menjaga wudhu, sholat kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tadi sudah kita jelaskan, yang tadi sudah kita bahas, dengan menjaga wudhu, kesempurnaan sholat pun kita akan raih. Dengan menjaga wudhu, kekhusyuan sholat pun kita akan dapati. Dengan menjaga wudhu, pahala sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan kita raih. Dan dengan menjaga wudhu pun, sholat kita pun akan bisa merubah jati diri kita, bisa merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita bisa mendapatkan kesempurnaan salat kalau seandainya kita sudah bisa menyempurnakan di dalam wudhu kita. Kita bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kalau kita bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam
wudhu kita. Kita bisa mendapatkan kebaikan di dalam sholat kalau diri kita bisa menjaga sunnah-sunnah dan syarat-syarat hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudhu. Dan inilah sholat yang bisa merubah diri kita dan sehingga diri kita bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Cara Cari Pahala Indahnya Islam. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.